Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di kesempatan kali ini kita akan mereview lagi teman-teman ya, salah satu LED TV 85 inch dari Sony dengan tipe KD85X 85J teman-teman ya. Jadi seperti biasa di sini kita akan mereview dari segi build quality, fitur apa saja yang ada di TV ini, tampilan gambar dan kualitasnya, serta di akhir video kita akan tes untuk suaranya. Dan tidak lupa kita akan review untuk fitur apa saja yang ada di TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di Arta Bali TV. Oke teman-teman, kita langsung lanjut untuk penjelasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk tampilan kualitas gambar sendiri, dia sudah menggunakan resolusi 4K dengan frame rate-nya mencapai 120 fps, serta untuk panel layarnya dia masih menggunakan soft panel teman-teman ya. Dan di sini dia sudah terdapat penjelasan untuk tipenya, dia di seri Sony Bravia dengan tipe 85X 85J dan sudah support 4K HDR teman-teman ya, dan berukuran 85 inch. Di sini untuk prosesor sendiri dia sudah menggunakan prosesor X1 4K HDR prosesor, serta dibantu untuk Triluminous Color Pro untuk warna teman-teman ya, serta ada terdapat fitur 4K X Reality Pro dan Motion Flow XR-nya dia mencapai 800 sampai upscalingnya teman-teman ya. Dan untuk speakernya dia sudah menggunakan X-Balance speaker, serta di include dengan OS Google TV, serta di bagian speaker sudah berlisensi Dolby Vision Atmos, Embrace the Thrill of the Cinema. Dan untuk di sini juga sudah terdapat teman-teman ya. Serta untuk tampilan frame-nya dia belum frameless, jadi dia masih terdapat frame di pinggiran TV-nya teman-teman ya, baik di sisi atas TV-nya dan kiri kanannya kita bisa lihat semua masih terdapat frame yang menonjol di pinggiran TV-nya, kita bisa lihat di sini. Oke. Dan untuk build quality di bagian kakinya sendiri dia sudah menggunakan metal berwarna silver teman-teman ya. Ini untuk bagian kakinya kita lihat dari samping, serta di bagian bawahnya dia terdapat untuk speakernya teman-teman ya. Dan untuk indikator lampu powernya, serta di bagian tengah ini ada label Sony teman-teman ya, ini ya. Dan ada speaker juga di bagian bawahnya, dan terdapat lampu tombol power manual ya untuk mematikan TV-nya. Di bagian bawah sini hanya ada satu tombol manual. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang TV-nya. Nah, kalau kita lihat dari samping, tebal TV-nya kurang lebih segini teman-teman ya, tebal TV-nya kita bisa lihat. Dan untuk bahan belakang TV-nya dia masih full menggunakan plastik, serta terdapat ventilasi untuk udara teman-teman ya, agar TV tidak terjadi overheat. Dan untuk mounting bracketnya pun di sini ada 4 teman-teman ya, lubangnya ada 1, 2, 3, 4. Tampilan seperti ini ya, terdapat baut juga di sini, serta untuk ininya port untuk kabel powernya dia sudah plug and play teman-teman ya, jadi kalian bisa pasang dan cabut lagi. Serta sekarang kita masuk untuk port bagian belakangnya sendiri. Untuk port bagian belakangnya sendiri dia terdapat 2 slot untuk USB, satu USB standar dan satu USB 3.0 teman-teman ya, 900 mAh max. Serta terdapat 1 slot untuk digital audio optik, 1 slot untuk headset, dan 1 slot lagi untuk video in, baik video in dan audio like NR atau ARC teman-teman ya. Di bagian bawahnya juga terdapat 4 slot untuk HDMI, baik itu HDMI in ada 2 yang standar, ada HDMI ARC atau ARC sudah 4K 120 Hz, dan ada HDMI in 4K 120 Hz. Serta di bagian bawahnya ini terdapat koneksi internet menggunakan kabel atau LAN teman-teman ya. Dan yang terakhir di sini terdapat 1 slot untuk kabel antena. Itu teman-teman ya untuk bagian belakangnya kita bisa lihat. Oke, sekarang kita lanjut untuk tampilan remote-nya teman-teman. Oke, untuk tampilan remote-nya sendiri dia seperti ini teman-teman ya.
Kalian bisa lihat sendiri, di sini masih terdapat tombol power, ada nomor-nomornya masih ya, beda dengan seri-seri terbarunya. Dan dia sudah tombol untuk aplikasi, ada YouTube, Netflix, YouTube Musik, dan Prime Video, serta terdapat Google Assistant Voice-nya ya, kalian bisa lihat. Lumayan panjang ya teman-teman ya untuk remote-nya. Kita bisa lihat di sini. Sedangkan untuk tampilan remote terbarunya dia kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lebih pendek untuk remote yang terbarunya. Jadi untuk seri 85J ini dia masih remote-nya panjang, sedangkan yang terbaru dia lebih pendek. Oke, ini untuk tampilan remote-nya. Bisa lihat ya. Sekarang kita masuk ke fitur TV ini. Oke, untuk tampilan fiturnya kita tekan home dulu ya di sini. Nah, untuk tampilan home-nya dia seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV. Kita bisa lihat, dan di bagian di sini udah ada aplikasi yang terinstall teman-teman ya. Ini untuk tampilan TV biasa, aplikasi Netflix juga sudah terinstall, ada Prime Video, ada Apple TV, ada YouTube, ESPN, Sony Select, YouTube Music, Kids, dan demo aplikasi. Kita menggunakan mode retail teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat juga ada living decor dan Bravia notification. Di bagian bawahnya pun juga di sini. Nah ini teman-teman ya, sudah ada film-film yang direkomendasikan dari Prime Video. Ini film-film yang direkomendasikan, ada film-film juga yang direkomendasikan dari Apple TV. Google Play Film pun juga sudah ada teman-teman ya, serta video-video yang direkomendasikan oleh YouTube. Sekarang coba kita cek untuk aplikasinya. Sudah ke aplikasi ini teman-teman ya, aplikasinya semua sama kayak tadi. Di sini juga udah ada aplikasi yang direkomendasikan, lumayan banyak ya, ada Netflix, Spotify, dan lain-lain. Di sini juga ada banyak, video.com dan lain-lain juga masih ada di small start. Dan banyak banget teman-teman ya, karena Google TV hampir sama dengan Android. Cuman perbedaannya dari segi kecepatan perpindahan aplikasi itu lebih cepat untuk yang di Google ya, dan pencarian Google pun juga lebih cepat. Untuk di settingan kita bisa lihat di sini, settingannya terdapat dia untuk saluran dan input, tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi, dan aplikasi. Sekarang kita cek coba untuk sistemnya teman-teman ya, kita cek tentangnya. Jadi di sini dia untuk perangkatnya dia sudah menggunakan OS Android, masih Android 10 teman-teman ya, model Bravia 4K, dan masih banyak lagi. Dan sekarang coba kita back. Di sini juga settingan tanggalan waktu, settingan bahasa, G-keyboard, penyimpanan. Untuk penyimpanan sendiri kita bisa lihat di sini penyimpanan internal kecuali untuk cara area sistem aplikasi dia 2,4 GB ya. Kita bisa lihat di sini, dan tersedia lagi 1,9 GB. Oke, totalnya untuk drive USB dia ada 15 GB, dan penyimpanan bersama internal ada 4,4 GB teman-teman ya. Nah, coba kita back. Di sini juga masih banyak lagi untuk settingan-settingan, lampu indikator, AirPlay, dan masih banyak lagi. Oke, kita back dulu. Sekarang kita cek. Nah, ini di bagian bawahnya remote dan aksesoris ini untuk koneksi Bluetooth teman-teman ya. Baik koneksi Bluetooth menggunakan remote ataupun koneksi Bluetooth menggunakan speaker eksternal ya. Bisa menggunakan speaker Polytron, soundbar, dan lain-lain ya. Oke, itu bantuan dan masukan di bagian bawah, dan sekarang kita coba cek untuk inputan apa saja yang ada di input TV ini. Untuk di input di bagian bawah sudah terlihat teman-teman ya, lumayan banyak. Di sini ada downdax, ada USB Blu-ray system ya, ada HDMI 1. Di sini ada AirPlay, ada drive USB, ada demo aplikasi, Netflix, dan lain-lain. Di bagian bawahnya pun juga masih banyak teman-teman ya. Ada HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, video, AirPlay, drive USB, server media, dan masih banyak lagi. Ini dia untuk inputannya ya, sangat banyak. Google Play Store pun sudah isi. Oke, sekarang kita masuk untuk tahap pengetesan gambar dari TV ini teman-teman ya. Kita langsung menggunakan mode demo dari TV ini. Kita langsung menggunakan demo yang dari Sony teman-teman ya. Jadi ini PS5, kita langsung gunakan di sini. Ini dia tampilan gambarnya. Jadi dia untuk tampilan gambarnya sudah 120 fps teman. Sudah 120 fps teman-teman ya. Ini dia warnanya. Sangat pekat. Dia sudah menggunakan resolusi 4K up motion flow sampai 800 teman-teman ya. Kontrasnya pun juga lumayan bagus. Dengan panel
menggunakan soft panel. Kita lanjut, otomatis nih videonya berjalan teman-teman ya. Kita tunggu dulu demonya. Oke teman-teman ya. Gambarnya sangat detail lah. Kita coba lihat dari samping. Sangat detail gambarnya teman-teman ya. Kita lihat warnanya, coba kita dekatkan ya. Itu dia warnanya. Jadi kita langsung menggunakan demo khusus dari Sony teman-teman ya, agar tidak terkena copyright. Nah oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV dari Sony dengan tipe KD85X 85J berukuran 85 inch teman-teman ya. Dan terakhir di sini kita spill untuk harganya. Jadi untuk harganya itu di awalnya itu harganya 45.449.000 menjadi 37.999.000 teman-teman ya. Jadi itu dia untuk harga dari TV Sony berukuran 85 inch. Keluaran seri terbaru 2022. Oke teman-teman, jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di Arta Balik. Oke teman-teman, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.